Pertama, mereka paham tentang siapa diri mereka dulu. Karena kenapa jadi paham tentang siapa diri mereka itu berarti mereka mengenal budaya mereka yang ada di sekitarnya. Ya. Dengan adanya hal itu terbangun kecintaan daerah dan budaya. Jadi dengan adanya itu mereka menjaga, Pak. Ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa menjual kalau kita nggak ngerti produk kita, Pak. Ini ngutip kutipan dari bukunya Ibu Wasilah Sasirangan, yaitu Kuno, Kini, dan Kena. Itu di mana Kuno, Kini, dan Kena. Kena nanti. Ya, Nanti. terus? Nah, itu adalah warisan yang ada sudah zaman kuno sampai bisa kita nikmati zaman kini, Pak. Ya. Dan perlu kita jaga sampai Kena. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam podcast LKBN Antara Kalimantan Selatan, Bapandiran Santai. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Geopark Meratus yang kita ketahui bersama telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark atau UGGP dan saat ini terus dikembangkan oleh pengelolanya yang ada di Kalimantan Selatan. Dan untuk itu ada pengelola dan badan pengelola Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Dan untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini. Di samping saya bisa dilihat di kamera bahwa seorang yang ganteng berkacamata, agak gugup kayaknya dikit. Baik, dengan siapa Bang? Kenalkan dulu dong. Bang siapa nih? Dengan Jayus, Pak. Jayus. Nama lengkapnya? Muhammad Ramadan Jayusman. Iya. Kebetulan saya orang biologi. Oh. Oke. Oke, Bang Muhammad Ramadan Jayusman adalah seorang tim dari Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark. Oke, terima kasih. Basicnya apa nih dari Bang Jayus sendiri? Saya lulusan biologi, Pak. Oh, biologinya. Iya. Ya. Oke, tadi kita kan mengantar dengan Geopark Meratus ini sudah ditetapkan secara internasional UGGP dia ya. Iya. Artinya apa ini sebenarnya? Secara sederhana untuk masyarakat awal, Geopark Meratus ini apa sebenarnya sebagai pengantar dulu? Geopark ini lebih ke maknanya geopark. Betul. Jadi geopark itu adalah suatu kawasan yang tidak secara administratif yang tidak terputus, yang memiliki 3 warisan, yaitu warisan geologi, bebatuannya, bentang alam, keanekaragaman hayatinya, biodiversity, dan budaya, keragaman budayanya yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Berarti salah satu kebanggaan juga bukan cuma untuk tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, sekarang masuk kepada sisi pelaksanaannya. Strategi secara umum dan juga secara khusus apa yang dilakukan oleh badan pengelola ini sendiri, Pak? Ini untuk apa nih maksudnya, Pak? Geoparknya secara keseluruhan dulu, strategi-strategi yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga kabupaten kota. Tentunya kan berkolaborasi karena ada 6 daerah ya termasuknya ya. Oh ya. Jadi kita mendukung untuk dari 3 pilar utama dari Geopark itu sendiri, yaitu konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi lokal. Di mana konservasi itu kita menjaga dari 3 warisan tadi, yaitu geologi atau bentang alam yang bernilai signifikansi internasional. Terus itu keanekaragaman hayatinya. Dan budayanya yang sudah ada turun-temurun yang tetap kita jaga dan kita lestarikan. Jadi kita berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten kota untuk menjaga dan melestarikan. Serta dengan adanya kita menjaga dan melestarikan ini, kita mengharapkan ada dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Di mana masyarakat itu sendiri bisa mendapatkan dan merasakan dampaknya dari peningkatan ekonomi di kawasannya, Pak. Khususnya pariwisata misalnya terus produk UMKM-nya. Produk UMKM-nya seperti yang ada di depan kita Ini adalah Sakoprint. Ini produknya Desa Belangian, di mana ini adalah gabungan dari Sasirangan dan Pewarna Alam. Oh, gabungan ya? Gabungan, Pak. Jadi salah satu ini Desa Belangian ini juga situsnya Geopark Meratus. Karena di sana itu adalah situsnya biodiversity dan budaya, Pak. Mereka melihat kawasan mereka kaya dengan kehatinya, Pak, karena keanekaragaman hayatinya, Pak. Jadi ada salah satu motif anggrek, karena di sana ditemukan anggrek terbesar sampai anggrek terkecil, Pak. Itu anggrek tebu, Grammatophyllum speciosum, sampai anggrek
hantu, anggrek terkecil itu Pak, ada di Desa Belangian. Jadi karena kekayaan tadi, Ya. masyarakatnya akhirnya mendapatkan inspirasi untuk membuat motif tadi. Oh, oke. Ya, dari salah satu bentuknya seperti itu ya, Untuk itu, konservasi, edukasi dan juga peningkatan ekonomi. lokal. Nah, sementara kita juga tahu sebelum langkah jauh sendiri, kita kan cuma taunya pegunungan Meratus. Padahal, kenapa jadi ini diangkat menjadi sebuah geopark dan sejarah singkatnya sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Jadi awal muasalnya itu pemerintah daerah itu dari tahun 2017 itu mulai mengembangkan geopark karena geopark ini melihat dari kekayaan dari geologi itu, di mana geologi itu adalah pintu masuk dari masuknya untuk sebagai geopark sendiri. Jadi yang bernilai internasional, Pak. Salah satunya yang kita lihat sekarang Intan, Pak. Di mana itu adalah signifikansinya internasional, Pak. Oke. Nah, habis itu pada 2018 itu Geopark Meratus ditetapkan sebagai geopark nasional dan pada tahun 2025 itu udah sebagai UNESCO Global Geopark, di mana keanekaragaman hayati kita, bentang alam kita dan budaya kita diakui oleh UNESCO. Keuntungannya apa sih dengan diakui sebagai UNESCO Global? Terutama jadi peningkatan branding, Pak, oleh Geopark Meratus dan Kalimantan itu sendiri secara internasional. Itu bisa Bapak lihat dampaknya itu ada, kalau Bapak suka bola, ada satu klub bola itu jumlah followersnya di Instagram itu Liverpool, itu jutaan, Pak, puluhan juta. Liverpool. Ya, jadi pada Hari Batik mereka mengangkat itu Sasirangan, mana itu wastranya Kalimantan Selatan. Betul. Itu udah jadi perhatian global. Jadi si Sasirangan tadi. Iya. Jadi artinya dampaknya itu bukan cuma untuk di lokalan dan juga di internasional akan berdampak meluas khususnya tadi yang macam-macam, khususnya yang ekonomi tadi ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan salah satu tempat yang situsnya ada 6 set ya kalau tidak salah ya di Geopark nih? Ada 54. 54 maaf bukan 50 ya, 54 situs. Wah, begitu banyak ya. Salah satu yang menarik mungkin nih Batu Gua Hapu ini. Benar, Pak. Nah, gimana kira-kira tuh Batu Gua Hapu? Jadi Gua Batu Hapu itu adalah situs geologi, itu adalah situs Gua Kars, Pak. Mana ada stalagmit. Apa itu stalagmit? Itu yang ada biasanya mendulang di atas di bawah. Nah, terus? Jadi di sana juga itu nilainya puluhan juta tahun, di mana di dalamnya itu ada kelelawar, Pak. Jadi banyak jenis spesies kelelawar. Nah, tapi kita belum ada penelitiannya. Kita lagi mendorong untuk penelitian jenis kelelawar. Apa saja yang ada di sana. Di sana juga kita bisa melihat bahwa Goa Batu Hapu itu sendiri adalah salah satu saksi dari dulunya Kalimantan itu sendiri adalah ada di bawah laut. Dulunya Kalimantan Selatan ini di bawah laut. Ya, karena kejadian bumi akhirnya mereka terangkat. Itu dibuktikan di Goa Batu Hapu. Itu bisa dilihat di Goa Batu Hapu itu di dinding-dindingnya ada kerang-kerang, Pak. Ya. Sampai kalau kita mau lihat lebih detailnya ada di mikroskop tuh bisa kita lihat makhluk-makhluk laut di dinding-dindingnya itu. Yang berusia itu berarti sudah jutaan tahun. Ya. Iya benar, Pak. Nah, dan sekarang ini kan pengelolaan di Batu Hapu sendiri sangat menarik ini ya. Benar, untuk kegiatan-kegiatan off air yang masyarakat pariwisata tuh kira-kira sejauh mana nih kira-kira pengelolaan ini visinya ke depan salah satunya untuk yang Batu Hapu dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kotanya khususnya di Tapin ya. Iya. Jadi kemarin kita sekitar beberapa bulan yang lalu kita udah mulai nge-running, Pak, mengaplikasikan aplikasi mobile itu untuk pengunjung. Jadi pengelola situs di Goa Batu Hapu itu menggunakan smartphone mereka untuk menginput pengunjung yang ada di sana. Jadi dari sana itu terinput data-datanya berapa wisatawan domestik sampai mancanegara, Pak. Iya. Jadi artinya akses ke sana dan juga bagaimana kegiatan di sana sudah sangat-sangat diperhatikan betul ya. Benar, Pak. Akses jalan, tapi kadang-kadang ada yang menyampaikan juga masih agak kurang petunjuk jalannya. Mungkin gimana tuh ya? Ada arah penunjuk jalan atau apa ada kriteria khusus dari secara internasional yang harus sebenarnya dasarnya apa dipenuhi, setelah itu pengembangannya bagaimana? Silakan. Mungkin untuk kejelasan dari petunjuk jalan tadi mungkin akan kita
terpenuhi, Pak. Oh gitu ya, Karena jadi bertahap mungkin ya. bertahap, Pak. Iya, yang ada sekarang gimana apa aja tuh? Jadi kalau di Gua Batu Hapu itu, Pak, jadi ada papan informasi, Oh, Pak. papan informasi. Terus papan nama, Iya. situs. Nah, di sana jadi kalau masyarakat ingin berkunjung ke Gua Batu Hapu, Betul, ingin tuh gimana nih? belajar tentang Gua Batu Hapu itu bisa dilihat di sebelah, tepatnya lokasinya itu tepat sebelum masuk di pos retribusi sebelah kiri itu ada papan informasi. Di situ ada informasi mengenai bebatuan di Gua Batu Hapu. Ya. Nah, terus itu kalau mau lebih lengkapnya tentang situs-situs di Geopark Meratus itu ada di website kita di www.meratusgeopark.org. Oh, sarana dan prasarana sendiri bagaimana ya kondisi di sana itu untuk para pengunjung yang mungkin menginap, bukan cuma langsung pulang atau gimana kira-kira? Nah, kalau di sana untuk Ada sudah mulai berkembang atau? kalau untuk homestay ya Pak, di sana masih belum Pak, tapi akan kita dorong Pak untuk menuju ke sana. Oh, oke. Jadi artinya tahapan-tahapannya sudah dilalui dan ada beberapa yang mungkin dalam progres ya. Iya Pak. Oh, nah menarik sekali kan artinya Bang Jayus juga sebagai tim pengelola Geopark Meratus ini kan di level provinsi dan kabupaten kota tentu berkolaborasi juga dengan beberapa pihak termasuk media seperti Antara salah satunya kan ya. Jadi strategi-strategi ini bagaimana dengan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten dan juga para stakeholder lainnya. Bagaimana untuk Geopark Meratus ini terus bisa berkembang bukannya malah terjadi penurunan karena kan ada semacam warning ya kalau misalnya tidak terurus, terkelola itu katanya ada kartu kuning, kartu merah itu gimana bisa cerita tuh. Jadi kan ada kaitannya dengan kolaborasi ini pentingnya di mana gitu. Jadi kolaborasi ini pentingnya di mana tadi pertanyaannya Pak? Itu membangun geopark itu tidak cuma tugasnya badan pengelola tapi pemerintah pusat, daerah, kabupaten kota dan juga masyarakat dan stakeholder terkait untuk membangun dan menjaga dari statusnya UNESCO Global Geopark. Kalau tidak dijaga, itu akan di-warning oleh UNESCO dengan kartu kuning. Kartu kuning itu maksudnya apa tuh? Kartu kuning itu di hati-hati nih. Kayak main bola aja. Iya, hati-hati. Iya, hati-hati. Kalau pengelolaannya kurang tepat, itu bakal kita kasih kartu merah. Kalau kartu merah konsekuensinya? Jadi dalam waktu 2 tahun. Itu dikasih kartu kuning, kalau 2 tahun itu nggak ada perubahan, pengembangan, itu kartu merah itu akan dicabut UNESCO Global Geopark statusnya tadi Pak. Jadi tidak ada lagi status UNESCO Global Geopark. Bisa dicabut status itu. Kalau pengajuan lagi apa bisa atau? Bisa Pak, tapi akan lebih sulit Pak. Karena tadi udah dikeluarkan. Artinya jangan sampai hal itu terjadi. Benar. Dan untuk itu peran masyarakat sendiri gimana di luar stakeholder? Misalnya kan tadi kan sempat kita ngobrol sebelumnya ada komponen masyarakat bahwa dari dunia kampus ada bikin event di sana atau bagaimana kira-kira yang sebaiknya dilakukan oleh anggota masyarakat mendukung ini. Jadi kalau masyarakat itu sendiri terutama di kawasan itu adalah pengelola situsnya Pak. Ya. Terus itu kalau di kawasan untuk akademisi, perguruan tinggi kita lagi mendorong untuk penelitian-penelitian di kawasan Geopark Meratus. Oh, penelitian-penelitian ya. Oke, jadi untuk para wisatawan sendiri bagaimana nih, lokal mau domestik maupun luar negeri? Bagaimana upaya-upaya dari badan pengelola sendiri kira-kira? Ini untuk apa maksudnya Pak? Secara keseluruhan dalam mengangkat pariwisatanya supaya orang luar datang dan juga berkunjung dan juga terus berupaya untuk memahami Geopark Meratus keberadaannya ini. Iya. Pertama mereka paham tentang siapa diri mereka dulu. Karena kenapa jadi paham tentang siapa diri mereka itu berarti mereka mengenal budaya mereka yang ada di sekitarnya. Iya. Dengan adanya hal itu terbangun kecintaan daerah dan budaya. Jadi dengan adanya itu mereka menjaga Pak. Iya. Jadi untuk bagaimana kita bisa menjual kalau kita nggak ngerti produk kita, Pak? Oke, betul. Nah, artinya memberdayakan masyarakat sekitaran situs-situs itu juga perlu dilakukan selama ini ya. Misalnya ya tadi ada cerita yang kemampuan dari masyarakat sekitar itu dalam berstorytelling, menyampaikan situasi dan juga keadaan tentang situs-situs yang ada di Geopark sendiri gimana kan? Itu salah satunya upaya juga kan ya? Ya, itu upaya dan tantangan kita juga, Pak. Jadi kalau dalam Geopark itu masyarakat itu terlibat aktif langsung sebagai pengelola, Pak. Jadi yang mendapatkan dampak itu masyarakat itu sendiri. Ya. Nah,
Jadi dari kita Badan Pengelola itu mendorong bagaimana peningkatan kapasitas si masyarakat itu untuk berstorytelling, untuk membuat produk, untuk peningkatan ekonominya, terus peningkatan sarana prasarana, visibilitasnya, Pak. Oh, oke. Nah, kalau sekarang lebih jauh sedikit, visinya bagaimana? Ini sudah akhir 2025, 2026, 2027 dan seterusnya. Mungkin ada sedikit konsep bocoran yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dan kita semua. Mau kemana ini pengelola ini membawa Geopark Meratus ini bisa lebih eksis dan survive sebagai salah satu situs yang UGG tadi, UNESCO tadi global kan. Kira-kira gimana nih? Secara umum aja lah, nggak usah terlalu teknis. Oke, jadi bocoran sedikit ya, Pak. Iyalah. Kita memperkuat hubung kait antara geologi, biologi, dan budaya tadi, Pak. Geologi, biologi dan budaya dengan narasi yang lebih bisa ditangkap oleh masyarakat secara umum. Dan dengan adanya hal itu, maka masyarakat bisa mudah mendapatkan permaknaan dari Geopark itu sendiri dan situs-situsnya. Jadi mereka bisa bercerita dari temannya, akhirnya ke teman-teman yang lain, akhirnya semakin melebar tentang Geopark Meratus itu sendiri. Banyak orang yang terpapar tentang Geopark Meratus. Ya, terpapar positif maksudnya. Positif, ya. Karena bagaimanapun juga, khususnya bukan cuma generasi sekarang, generasi mendatang pun juga harus memahami dan menjaga ini ya. Iya, benar, Pak. Kenapa sih? Dari sisi biologi sendiri apa sih kira-kira dari spesialisnya Bang Yayus nih? Khususnya secara biologi, dari perspektif biologi, keberadaan Geopark Meratus ini apa yang harus kita perhatikan serius gitu loh? Pentingnya itu kekayaan kita ini sudah ada dari, ini kutipan dari bukunya Ibu Wasilah Sasirangan, yaitu Kuno, Kini, dan Kena. Itu di mana Kuno, Kini, dan Kena. Kena nanti. Ya, Nanti. terus? Nah, itu adalah warisan yang ada sudah zaman kuno sampai bisa kita nikmati zaman kini, Pak. Ya. Dan perlu kita jaga sampai Kena. Nah, jadi pentingnya bukan cuma soal biologi, Pak, tapi tentang bentang alamnya. Oke. Kalau biologi tanpa bentang alam, tanpa batuannya, itu tidak bisa bertahan, Pak. Biologi tanpa bentang alam itu tidak bisa bertahan. Contohnya kerusakan hutan, bagaimana burung-burung bisa bertahan, Pak. Ya, terus itu, nah, jadi pentingnya 3 ini tadi untuk dijaga, untuk keberlanjutan dari Geopark itu sendiri dan juga masyarakat. Jadi masyarakat itu bukan cuma saya sendiri, tapi masyarakat yang ada di kawasan Geopark Meratus, terutama Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya mereka menjaga Geopark, itu juga menjaga kawasan mereka. Karena tadi konsepnya konservasi, Pak. Iya, oke. Berarti kan tidak bisa mengandalkan pengelola sendiri saja yang melaksanakan semua itu, perlu dukungan para stakeholder, pemimpin, pemerintah, dan juga swasta. Dan juga ngomong-ngomong, kalau untuk publikasi kan tentu juga menggandeng para pihak, termasuk misalnya media, gitu kan. Mungkin ada strategi-strategi khusus selain media sosial, media mainstream, on air maupun off air seperti kita saat ini, ya kan. Mungkin kedepannya bagaimana kira-kira yang sebaiknya kita media juga lakukan mendukung ini? Kira-kira gimana? Mungkin lebih mengangkat tema-tema dari situsnya masing-masing, cerita-cerita dan budaya yang mungkin tidak ternarasikan secara tulisan, Pak, sebelumnya. Jadi kadang ada dari kita itu, kalau tetuanya itu yang punya cerita, Pak, yang turun-temurun itu tiba-tiba udah nggak ada, Pak. Karena lisan. Karena budaya kita tuh lisan, Pak. Pastinya. Bukan tulisan. Jadi kalau itu hilang, beliau udah nggak ada, itu udah budayanya hilang, Pak. Betul. Nah, itu yang kita dorong untuk membuat tulisan di Geopark Meratus ini agar budaya-budaya tadi tetap terjaga. Berarti salah satu titik pentingnya adalah terdokumentasi dan ternarasi dan terpublikasi. Begitu ya. Ya. Wah, menarik sekali. Artinya memang tidak sembarangan dalam mengelola secara profesional Geopark Meratus ini, dan tentunya menjadi suatu tantangan yang tidak ringan bagi badan pengelola. Tapi tentu saja tidak mungkin berhasil tanpa ada dukungan para pihak. Ya. Harapan kedepannya bagaimana nih? Jadi kerjasama yang sudah kita bangun, kami harapkan bisa lebih luas dan lebih menjangkau
lebih banyak pihak lagi. Oh, oke. Dalam mengelola ini mungkin sedikit suka dan dukanya yang bisa disampaikan kepada pemirsa ini. Lebih banyak Susah kah, gampang kah, nyaman kah, rame kah? rame Pak, karena Di mana ini ramenya? membangun, ini membangun daerah Pak, karena Oh, bujur, membangun bujur. kecintaan daerah juga Pak. Bujur benar. Terutama di Ulun. Iya, kenapa? Yang awalnya Ulun ibaratnya tuh Sasirangan, kita tahu Sasirangan itu cuma Sasirangan wastranya Kalimantan Selatan, tapi setelah masuk di Geopark Ulun memahami motif-motifnya itu ada maknanya tersendiri Pak. Terus itu ada warnanya, kayak kita lagi mendorong Pak untuk penggunaan motif Pak. Contoh misalnya kayak gigi haruan itu kan Ya, gigi haruan. maknanya kan tajam-tajam tuh Pak. Jadi berpikiran tajam, kritis, cerdas. Nah itu kita dorong untuk ke masyarakat, untuk ke kalangan sekolah Pak. Filosofinya masuk juga lah. Pak. Jadi kita harapkan itu jadi doa juga untuk pemakainya. Iya, Untuk murid-murid itu Pak. Jadi tidak cuma pemakai tapi juga ada ikatan emosional untuk budayanya Pak. Cakep. Lain bepantun lah. Lain. Tapi mantap juga. Artinya sesuatu filosofi yang sudah lama perlu juga kita munculkan. Benar, Selain Pak. Sasirangan tadi apalagi yang mungkin menarik dan juga hal-hal yang mungkin ya human interest perlu juga disampaikan ke pemirsa di rumah kan. Selain Sasirangan mungkin budaya-budaya kita ya Oke. Pak yang udah mulai geser ya Pak. Apa itu? Kayak dulu kan kita masyarakat Banjar itu masyarakat ini nanti saya cerita suku Banjar dan Dayak ya Pak. Ini Banjar dulu. Ya. Dulu kita aktivitasnya di air Pak, transportasinya Oke. menggunakan jukung. Iya. Di mana halaman depan kita itu adalah halaman sungai Pak. Betul. Sekarang halamannya depannya adalah darat. Daratan, Nah, ya, kita mau mendorong cerita-cerita itu menarasikannya sebagai itu narasi yang ada zaman dulu. Oke. Itu pelestarian Pelestarian. juga, betul. Jadi kenapa ada pasar terapung itu karena ada budaya-budaya itu sendiri. Sejarahnya Iya. memang ya, transportasinya memang dari lewat sungai. Iya, jadi itu emang tidak dibuat-buat, emang sudah ada Dari awal. dari awal. Kemudian dalam fasenya itu sekarang daratan. Nah, terus itu kita mau mendorong itu. Jadi biar masyarakatnya itu tidak mengenal sungai sebagai sungai saja, tapi sungai sebagai budaya. Oh, oke. Bisa lah dari Banjar ke Batu Hapun naik jukung. Nah, itu tersandet Pak. Kayak nggak dipikirkan juga. Kira dolakan donganya. Ya artinya kan rame juga berjukung lah, asal ada arusnya ganalnya kayak arung jeram. Ya artinya memang budaya sungai itu sudah melekat dan juga berbuah sampai sekarang dengan motif-motif dan juga kehidupan masyarakat. Benar, Pak. Sampai kepada di perbukitan yang sekarang dengan pariwisata dan edukasi. Yang jelas 3 pilar tadi memiliki titik fokus yang berbeda-beda tapi tetap menjadi kesatuan. Jadi ya, tidak bisa dipisah-pisah Pak. tidak bisa dipisah konservasinya, edukasinya Edukasi, dan peningkatan. pariwisata tadi peningkatan ekonomi khususnya ya. Benar, Pak. Oh, oke. Nah, sekarang tantangan terberat dan juga yang mungkin bukan masalah besar tapi tantangan yang terberat sebenarnya saat ini apa sih dalam tim mengelola ini? Tantangan terberat itu lebih bagaimana kita menyederhanakan bahasa Geopark itu ke masyarakat umum, Pak. Ya, setuju. Jadi kita masih punya PR untuk menyederhanakan bahasanya tadi, Pak, karena tidak semua masyarakat itu bisa menangkap geologi, biologi, Benar. dan culture diversity tadi, keragaman-keragaman tadi, Pak. Jadi kita menyederhanakannya. Kalau saya lebih dapat rumusnya tadi untuk sementara ini kuno, kini, dan kena. Oh. Itu yang sudah ada zaman dulu, sering bisa kita nikmati zaman sekarang, kini, dan kita semoga nanti bisa lestari sampai kena. Oke, betul tantangannya. Dan yang menariknya, selain tadi kan tantangan, terus yang sekarang keasikannya mengelola ini apa? Wah, asik banyak, Pak. Apa aja? Mengenal tentang Apa itu? kebudayaan. Terus Terus kita banyak juga ketemu, kalau ulun pribadi, biologi banyak ketemu flora, fauna yang Flora dan baru. fauna. Kayak kemarin ulun Ada yang baru kah? Ada. Apa coba tuh? Bukan baru, tapi Yang terbaru belum terdengar. terpublikasi, belum ditemukan Terpublikasi ya. Belum terekspos ya? Belum terekspos kayak anggrek hantu, Pak. Oh, anggrek di Desa apa? Belangian. Apa tadi? Anggrek hantu, Pak. Wih, ngerinya. Itu hantu terbang malam. Itu apa modelnya, warnanya atau Jadi ciri khas? kalau anggrek biasa itu dia ada akar, Iya. ada daun, Iya. terus berbunga. Kalau anggrek hantu itu akar, langsung berbunga. Wih, langsung berbunga. Warnanya apa aja? Itu warna kuning, Pak, kemarin, Pak, di Desa Belangian. Belangian ya? Iya. Oh, selain itu? Selain itu juga kemarin lihat lutung merah. Biasa kan lutung kita yang
lihatnya hirangan, Pak. Hirangan ya. Nah, kalau itu ini lutungnya warnanya merah. Wah, pemirsa itu ada lutung merah tuh. Rubicunda namanya, ya. Jadi warna merah lutungnya. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum selama ini mungkin kurang terekspos, tapi terekspos untuk manfaatnya memang adalah pelestarian tadi ya. Iya. Oke. Dan juga bagi wisatawan minat khusus itu jadi daya tarik juga, Pak. Daya Jadi tarik, ya. mereka untuk walking tour mengenal anggrek-anggrek yang ada di kawasan Geopark Meratus itu bisa sambil jalan, sambil ternyata ada anggrek hantu di sini, ada jenis anggrek lain. Iya. Oke, menarik sekali sih. Nah, tapi kita semua sedang hampir ke batas acara kita. Closing statement dari Bang Yayus nih. Untuk pemirsa kita semua yang menonton acara ini, podcast Bapanderan Santai ini antara Kalimantan Selatan, kira-kira sebagai pihak dari pengelola, harapan dan juga saran dan juga kedepannya apa yang sebaiknya kita lakukan secara bersama-sama untuk keberadaan Geopark Meratus ini. Silakan. Lebih mengenal tentang kawasan sekitarnya dari yang mana udah ada dari kuno tadi. Iya. Bisa kita lihat secara sekarang itu kini, dan semoga nanti cucu anak kita bisa menikmatinya hingga kena. Oke. Pina sadu baner nih, pina kayak bu puisi, tapi memang betul apa yang Emang dikisahkan. karena Geopark itu penuh dengan puisi, Pak. Iya, Tema-temanya aja kan rute barat, itu pesona. Oke. Memang kalau kita bercerita benar menarik sekali dan memang tidak cukup 30 menit atau 40 menit Cukup, kalau kita, Pak. tapi nanti kita sambung setelah ini ya. Iya, Pak. Nah, artinya pemirsa memang Geopark Meratus ini sesuatu banyak situs yang harus kita pertahankan karena tadi 3 pilar sampaikan oleh tim pengelola khususnya Bang Yayus tadi, konservasi, edukasi dan juga peningkatan perekonomian khususnya pariwisata umumnya ini bisa berkembang dan juga menjadi turunan bagi masa depan generasi berikutnya. Karena Geopark Meratus bukan cuma kebanggaan Kalimantan Selatan, tapi kebanggaan Indonesia di mata internasional. Ya, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam dialog podcast antara Kalimantan Selatan dalam Bapanderan Santai hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode mendatang dengan tema yang berbeda. Saya atas nama saya dulu Franky Grand Valerin Nayawan, atas nama kerabat kerja yang bertugas podcast LKBN antara Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak.